Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabar saudara saat ini? Tentu saya selalu mendoakan yang terbaik ya, agar saudara tetap sehat, tetap bahagia, dan yang terutama tetap setia mengikuti Yesus ya. Tetap percaya kepada Dia dalam segala keadaan. Nah, saat ini saya Yohanes melalui program Frigur akan mengajak saudara belajar tentang menjadi panutan dalam hal pengajaran dan pelayanan. Nah, kiranya melalui program ini saudara diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu istilah yang sering kita dengar untuk menyatakan bagaimana keadilan hanya berpihak kepada orang-orang yang besar, para penguasa, para pemimpin. Seperti dikatakan, pedang itu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Mengapa sampai orang mengeluarkan pernyataan yang seperti itu? Oleh karena di tengah-tengah masyarakat, bukan saja pada masa kini, dan sudah terjadi sejak masa dulu, ya, di mana keadilan rasanya sulit diraih oleh orang-orang yang dianggap kecil, orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan, dan keadilan lebih mudah diperoleh oleh orang-orang yang beruang, memiliki jabatan, dan menjadi seorang yang berkuasa. Itu terjadi daripada masa yang dulu, bahkan sampai masa sekarang juga sering kita melihat ada peristiwa-peristiwa di mana orang-orang kecil mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan. Nah, ini terjadi oleh karena memang manusia itu memiliki sifat ketika berkuasa, ketika memimpin, dia mempergunakan kewenangannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi menggunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak oknum-oknum pejabat, pemimpin yang berperilaku seperti itu dan tentunya tidak boleh kita contoh. Tetapi juga masih banyak para pejabat, para penguasa yang menyayangi rakyatnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentunya kita diajak agar kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jika saudara saat ini menjadi seorang pemimpin dimanapun saudara berada, entahkah di pemerintahan atau di pihak swasta atau perusahaan, jadilah pemimpin yang menjadi teladan. Baik dalam ucapan kita maupun dalam pelayanan kita, dalam tugas-tugas kita. Dan Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita pada saat ini agar kita itu sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, suatu saat Yesus dengan penuh keberanian, sekalipun dari sisi jumlah ya, dia memiliki beberapa pengikut, tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan pada masa itu, memiliki kewenangan pada masa itu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan dari sisi keagamaan, dan mereka sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Mereka digugu dan ditiru oleh umat pada masa itu. Karena itu Yesus melihat ada satu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang menurut dia itu tidak benar, tidak baik. Apa penyimpangan yang terjadi? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terkait dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berikut ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, perhatikanlah apa yang sudah diajarkan oleh Yesus terkait dengan perilaku para pemimpin agama pada masa Yesus. Dia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikatakan telah menduduki kursi Musa. Dia seolah-olah menjadi orang yang bisa menentukan, lakukan A, lakukan B. Sehingga dalam kehidupan mereka lebih menonjolkan, membawa diri mereka sebagai tokoh yang seharusnya dihormati, yang harus dihargai di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak jarang mereka pada akhirnya terjebak dalam haus akan kekuasaan dan menggunakan atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan untuk menunjukkan kepada masyarakat pada masa itu bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah. Mereka adalah orang-orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 23 ayat yang keempat, Yesus tadi menjelaskan, mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, mereka membuat aturan-aturan. Mereka membuat batasan-batasan. Tetapi saudara, mereka sendiri tidak mau menolong orang. Bagaimana caranya agar orang itu bisa melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan? Kadang-kadang seorang yang sedang berkuasa, dia ingin melindungi kekuasaannya dengan cara membuat aturan-aturan seolah-olah dia sedang memberi kesejahteraan kepada orang yang sedang dipimpinnya. Padahal aturan-aturan itu dikatakan sebagai beban yang sangat berat. Kemudian aturan itu diletakkan di atas bahu orang yang sedang dipimpinnya atau kepada masyarakat. Tetapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana caranya menolong mereka untuk melakukannya. Karena mereka lebih senang mengeluarkan peraturan daripada memikirkan bagaimana orang melaksanakan aturan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau jika saat ini saudara yang sedang memimpin, yang sedang menjadi pemimpin, entahkah itu di masyarakat, entahkah itu di gereja, entahkah itu di pemerintahan, di perusahaan, di mana saja. Janganlah membuat aturan-aturan yang memberatkan orang karena orang itu tidak bisa melaksanakannya. Tetapi buatlah aturan-aturan di mana orang juga ditolong untuk melaksanakan aturan itu. Karena pastilah semua aturan bertujuan untuk kebaikan. Tetapi bantulah orang untuk bagaimana cara melaksanakannya. Karena kadang-kadang orang begitu berat untuk melaksanakan. Bukan karena mereka tidak mau melaksanakan, tetapi karena tidak bisa melaksanakan aturan itu. Sehingga bagi orang yang buat aturan, gampang saja dia buat aturan.
Tetapi bagaimana masyarakat melaksanakan aturan, itulah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini mereka, saudara. Yesus mengecam mereka bukan karena Yesus nggak suka kepada mereka, bukan, tapi perilaku mereka seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, bagi umat yang saat itu memang berharap kepada mereka sebagai orang yang ngerti agama, sebagai orang yang tahu ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan. Jadi mereka memiliki pengajaran, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan. Mereka sendiri membebani orang, dan dia dengan bebas. Ya, saya katakan dengan bebas di sini karena dia sebagai pembuat aturan, tidak ada beban. Karena mereka bisa saja saling melindungi satu dengan yang lainnya. Tapi Yesus ingin menegakkan kebenaran ini. Yesus mengkoreksi mereka. Mereka dikatakan memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Karena pada saat itu, ya, mereka ada simbol-simbol keagamaan, di mana mereka memakai tali sembayang yang berbentuk kotak kulit kecil, ya. Jadi mereka menunjukkan bahwa ini seorang yang beragama. Bahkan orang Farisi pada masa itu terkesan memamerkan diri dengan membuat kotak yang lebih besar lagi daripada yang seharusnya. Ya. Kemudian jumbai-jumbai dipasang pada sudut-sudut kain sebagai tanda bahwa itu milik Allah. Dikatakan saya wakil Allah, saya wakil Tuhan. Karena itulah mereka merasa patut dihormati di pasar. Bahkan kalau di tempat ibadah dia mau duduk paling depan. Karena apa? Mau dihormati. Dan Yesus protes, Yesus koreksi mereka. Dan di bagian terakhir apa yang dikatakan oleh Yesus tadi, dia katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang bisa menjadi berkat adalah orang yang mau menolong orang lain melakukan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Dan dicerminkan dalam sikap kerendah hatian di dalam melakukan pelayanan. Bukan mau menjadi bos, ya. Bukan mau menjadi pemimpin yang mau dihormati terus. Ketika orang mau melakukan pelayanan, pada saat itulah seorang pemimpin akan dihargai. Jadilah pemimpin yang melayani, jadilah panutan bagi orang lain baik dalam hal pengajaran dan pelayanan kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang sudah kita pelajari pada saat ini. Mari kita menjadi pribadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi guru atau menjadi apa saja, di mana melalui ajaran dan pelayanan kita tunjukkan bahwa kita adalah abdi Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati, sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media yang lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mungkin bertanya lebih banyak tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.